Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, baru-baru ini ada satu video mengatakan bahwa ruqyah adalah pintu masuk ajaran Wahabi, ya. Ini suatu ungkapan yang sangat kita sayangkan, apalagi muncul dari orang-orang yang dikenal sebagai ustadz, sebagai da'i. Kita mengetahui bahwa yang namanya ruqyah itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Banyak nas-nas ya dari hadis-hadis Rasulullah bahwa ruqyah itu adalah ajaran Rasulullah, adalah sunnah Rasulullah SAW, bukan dihasilkan dari ijtihad kaum tertentu. Jadi kalau dikatakan bahwa ruqyah sebagai pintu masuk ajaran Wahabi, yang mana kita ketahui yang disebut dengan Wahabi adalah orang-orang yang menyebarkan ya pemahaman-pemahaman yang dianggap ya selalu membid'ahkan, selalu menyesatkan dan membatalkan amalan-amalan kelompok-kelompok lain. Nah, kita lihat bahwa benarkah orang-orang yang meruqyah yang pada hari ini aktif ya melakukan ruqyah atau praktek ruqyah sama seperti yang mereka pahami, bahwa kita mengajarkan sesuatu yang sifatnya suka membid'ahkan, suka mengatakan sesat dan sebagainya. Padahal kita sebagai seorang peruqyah tidak lebih hanyalah menjalankan apa yang kita anggap sebagai sunnah Rasulullah SAW yang memang sangat-sangat dijauhi oleh kebanyakan orang. Apalagi sekarang sudah banyak model-model ruqyah yang aneh-aneh, ya. Maka perlu kita munculkan ruqyah yang syar'i, ruqyah syar'iyah yang benar-benar berlandaskan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW dan berdasarkan ijtihad para ulama muasirin atau ulama-ulama kontemporer. Ya, kita tidak bisa menjalankan ruqyah ini secara kaku. Ya. Sebagaimana kelompok Salafi itu sendiri mengatakan bahwa ruqyah masal, daurah ruqyah, pelatihan ruqyah itu adalah bid'ah. Nah, kita sebagai peruqyah tidak mengatakan seperti itu. Jadi sangatlah tidak benar kalau disebut ya pada satu sisi ruqyah merupakan pintu masuk ajaran Wahabi. Sedangkan pada sisi yang lain, orang yang disebut Wahabi itu sendiri banyak membid'ahkan praktek-praktek ruqyah atau kegiatan-kegiatan para peruqyah yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, seperti ruqyah massal, membuka klinik ruqyah ya, dan banyak lagi hal-hal lain yang tidak disebutkan di dalam hadis Rasulullah, tapi berdasarkan ijtihad para ulama-ulama belakangan, dan itulah yang mereka katakan sebagai sesuatu yang bid'ah. Nah, tapi pada sisi yang lain, orang menganggap kita sebagai praktisi ruqyah yang membuka pintu ajaran Wahabi. Nauzubillah min zalik. Ya, kita tidak seperti itu, karena yang kita yakini, apa yang kita lakukan adalah berdasarkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.